Saudara, jumlah kasus virus corona di Indonesia terus meningkat. Bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Sekarang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh bagian dunia, tanpa terkecuali Indonesia, membawa dampak bagi segala kehidupan, tanpa terkecuali bidang pendidikan. Kita diinstruksikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tentu sebagai guru, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang optimal dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sekitar kita. Saya, Putri Aprilia, guru SDN Cilandak Barat 08, Jakarta Selatan, akan berbagi informasi dan pengalaman selama melaksanakan pembelajaran dari rumah selama pandemi COVID-19 saat ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Langkah awal persiapan belajar di rumah yang saya lakukan yaitu pertama, menetapkan aplikasi yang dapat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran di rumah. Tentunya ini disesuaikan dengan kondisi siswa di rumah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan pertama yaitu portal rumah belajar, WhatsApp, grup, Zoho Form, dan Zoom Meeting. Langkah selanjutnya yaitu saya membentuk WhatsApp grup kelas khusus untuk pembelajaran. WhatsApp ini berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung kepada siswa dan orang tua. Segala macam informasi dan instruksi disampaikan menggunakan WhatsApp grup ini. Kemudian selanjutnya membuat RPP pembelajaran. RPP pembelajaran ini kira-kira seperti ini RPP-nya. RPP ini sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan juga sebagai laporan pembelajaran di rumah setiap harinya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat form absen online menggunakan Zoho Form. Ini contohnya, saya menggunakan Zoho Form agar siswa dapat absen dengan menggunakan tanda tangan sehingga lebih otentik. Dalam melaksanakan pembelajaran di rumah, metode atau model pembelajaran yang sering saya lakukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran SOL, Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran SOL ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Langkah-langkah model pembelajaran SOL adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Kedua, mengorganisasi siswa. Ketiga, eksplorasi dan investigasi siswa. Keempat, monitoring. Kelima, presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Keenam, evaluasi hasil presentasi. Pada tahap eksplorasi dan investigasi, siswa diinstruksikan untuk mengakses portal rumah belajar. Cara mengakses portal rumah belajar sebagai berikut. Cara mengakses portal rumah belajar, pertama, kita ketik di URL alamat portal rumah belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Kebetulan sudah ada di sini, kita klik enter. Nah, maka akan terbuka, akan muncul halaman depan dari portal rumah belajar seperti ini. Ada banyak fitur pada portal rumah belajar. Kita juga bisa masuk sebagai guru atau sebagai siswa. Ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Untuk kali ini saya akan memanfaatkan fitur utama sumber belajar. Kita klik sumber belajar. Setelah masuk ke fitur sumber belajar,
kita pilih jenjang pendidikan yang sesuai. Karena saya guru SD, maka saya akan klik jenjang SD. Kemudian kita pilih kelas yang kita ajarkan dan mata pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, akan muncul video-video pembelajaran yang dibutuhkan sebagai referensi. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Sangat mudah bukan untuk mengakses portal Rumah Belajar? Dan yang lebih penting, ini semua dapat diakses secara gratis. Hanya cukup bermodalkan kuota internet saja. Dengan mengakses portal Rumah Belajar, belajar di rumah menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan bermakna. Menurut saya, situs Rumah Belajar ini sangat bermanfaat karena di situs ini pembelajaran dibuat menjadi lebih menarik sehingga para siswa tidak mudah bosan saat belajar. Situs ini juga tersedia di smartphone sehingga mudah untuk diakses. Portal Rumah Belajar dari Kemendikbud sangat menunjang proses pembelajaran yang saya lakukan. Khususnya saya rasakan sebagai seorang guru, fitur-fitur di Rumah Belajar sangat membantu. Kita dapat memilih fitur yang kita inginkan sesuai yang kita butuhkan. Dengan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.